Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawasib kita yang ketiga adalah kai, di mana kai ini bisa menasabkan fi'il mudhari dan mengkhususkan waktunya menjadi mustakbal, sebagaimana an dan lan. Fungsinya adalah untuk menunjukkan tujuan. Di sini penulis memberikan contoh, mithlu udrusa kai tanjaha, belajarlah kalian berdua agar lulus. Apakah mereka berdua ini sudah lulus? Maka jawabannya belum terjadi. Dan yang menarik dari kai dan masih menjadi misteri hingga saat ini, apakah kai ini menasabkan fi'il dengan sendirinya atau tidak? Terjadi khilaf di antara guru dan murid, yaitu Al-Khalil, kemudian Sibawayh dan Al-Kisai. Menurut Al-Khalil, kai adalah huruf jar, tulen, secara mutlak. Buktinya ia bisa bertemu dengan ma al-istifhamiyah. Seperti kita bertanya, misalkan orang Arab bertanya kaimah, artinya limah, limadha, mengapa? Maka ia menjarkan isim. Dan suatu huruf jika ia sudah beramal kepada satu jenis kata, sudah pasti ia tidak bisa beramal kepada jenis kata lainnya. Seperti misalnya fi'il mudhari. Jika didapati ada fi'il mansub dan sebelumnya ada kai, seperti contoh tadi disebutkan oleh penulis, udrusa kai tanjaha, maka yang menasabkan tanjaha adalah an mudmarrah. Itu adalah pendapat Al-Khalil. Karena ia adalah termasuk huruf jar, maka ia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari. Berbeda dengan murid beliau, yaitu Sibawayh, di mana Sibawayh memberikan syarat, boleh kai ini menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, dengan syarat ia didahului oleh lam, sehingga lafadznya adalah likai. Kalau lafadznya adalah likai, maka dia bisa menasabkan fi'il mudhari. Adapun jika ia tidak didahului oleh lam, maka ia sependapat dengan gurunya, di mana yang menasabkan adalah an mudmarrah. Artinya apa? Artinya Sibawayh meyakini bahwa kai itu bisa masuk ke dalam huruf jar dan juga bisa masuk kepada huruf nasab. Dan untuk membedakan keduanya adalah dengan adanya huruf lam. Ya, tidak mungkin kai itu termasuk kepada huruf jar jika ia didahului oleh huruf jar lainnya, yaitu lam. Huruf lam adalah huruf jar, maka tidak mungkin ada dua huruf jar berturut-turut. Maka kalau dia didahului oleh huruf jar, sudah bisa dipastikan bahwa ia adalah kai ini termasuk kepada adawatun nasab. Berbeda lagi dengan Al-Kisai dan Kufiyun secara umum, di mana mereka menganggap kai ini memang ia memiliki dua fungsi sekaligus. Ia bisa menjarkan isim dan juga bisa menasabkan fi'il mudhari tanpa syarat. Ya, maka bagi Kufiyun tidak pernah ada istilah an mudmarrah sama sekali. Ya, dan nampaknya pendapat inilah yang dipilih oleh penulis. Ya, di sini beliau menyebutkan bahwa kai itu dia beramal, yakni bisa menasabkan fi'il mudhari secara mutlak, di mana tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bihadfin nun, ya, dia mansub oleh kai. Meskipun tidak, kainya ini tidak didahului oleh lamul jar. Kemudian nawasib yang keempat adalah idan, dan ia juga menasabkan mudhari dengan sendirinya dan mengkhususkan maknanya menjadi mustakbal. Makna dari idzan itu kalau begitu atau kalau demikian atau maka dari itu dan semisalnya, karena dia adalah harful jawab.
Kata Al-Imam Suhaili, idzan adalah huruf yang berasal dari isim, yaitu idza. Jadi idzan itu asalnya dari idza, kata beliau. Dan idza merupakan isim atau dzaraf yang dia selalu mudhof kepada jumlah setelahnya. Maka dari itu ia tidak bertanwin. Sebagaimana mudhof tidak pernah bertanwin, maka idza itu juga dia tidak bertanwin. Sedangkan idzan ya tidak pernah ia mudhof. Berbeda dengan idza. Maka dari itu dimunculkan tanwinnya. Kita mendengar suaranya ya, dia diakhiri dengan tanwin idzan. Dan ia dimasukkan ke dalam kategori apa? Huruf. Kenapa? Karena ciri khasnya sebagai isim, yaitu mudhof, sudah hilang. Ya, maka dari itu dia dikategorikan sebagai huruf karena memang maknanya juga dia bermakna huruf, yaitu huruf syart. Kata Al-Imam Suhaili, ba'da fasliha 'anil idhofah ma yu'addidu ma'na al-ismiyah fiha. Setelah idzan ini terpisah dari idhofah, karena asalnya dari idza itu dia selalu mudhof. Maka idzan ini karena ia terpisah dari idhofah yang mana ia mendukung ya yu'addidu ma'na al-ismiyah, dia mendukung keisimannya. Ya, karena tadi disebutkan idhofah ini adalah ciri khas isim. Karena ciri khasnya ini hilang, fasarat harfan liqurbiha min hurufi syarti fil ma'na, maka jadilah ia huruf ya karena kedekatannya dengan huruf-huruf syarat secara makna. Sebagai bukti bahwa idzan ini memang dia berasal dari idza, kita lihat di dalam Al-Qur'an. Idzan itu ditulis dengan tanwin di dalam Al-Quran, bukan dengan nun sukun. Misalnya dalam surat An-Nazi'at, qalu tilka idzan karratun khasirah. Ya, ditulisnya bagaimana? Idzan dengan tanwin, diakhiri dengan alif. Ya, bukan dengan nun sukun. Atau dalam surat Yasin misalnya, inni idzan la fi dhalalim mubin. Ya, ditulis sebagaimana idza. Hanya saja perbedaannya apa? Dia diberi tanwin untuk menandakan bahwa ia tidak mudhof. Ya, kemudian ulama Kufah membuat bentuk baru, bentuk yang berbeda, bentuk tersendiri untuk idzan selain di dalam Al-Qur'an, yakni di mana tanwinnya ini diganti dengan nun sukun. Untuk apa? Untuk membedakan dari idza. Karena dahulu kan tidak ada harokat, sehingga idzan dengan idza tulisannya sama. Maka dari itu dibedakan dengan nun sukun. Oleh karena idzan ini berasal dari idza, dan idza ini asalnya ia tidak beramal karena ia adalah isim, maka idzan itu tidak cukup kuat di dalam beramal. Tidak seperti apa? 3 nawasib yang telah lalu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Suhaili, walamma lam yakunil amalu fiha aslan lam taqwa quwwata akhwatiha. Karena asalnya idzan itu tidak beramal, asalnya dia adalah idza, tidak beramal. Maka ia tidak sekuat saudari-saudarinya, yaitu an, lan, dan kai di dalam amalan. Fa'ulghiyat taratan wa u'milat ukhra. Maka terkadang ia tidak beramal, terkadang ia juga beramal. Wa dha'ufat an awamilil af'al, dan amalannya terhadap fi'il itu lemah. Ya, maka dari itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar idzan ini bisa menasobkan fi'il, karena dia amalannya memang lemah. Tentu ada beberapa syarat agar dia bisa beramal. Syarat yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di kitab Mulakhas ini, takunu fi jawabi kalamin qablaha. Ya, idzan ini syaratnya dia bisa menasobkan adalah dia sebagai jawaban dari kalam sebelumnya. Dia adalah harful jawab. Contohnya di sini disebutkan ketika seseorang berkata atika, aku akan mengunjungimu. Kemudian kita menjawab idzan ukrimak, kalau begitu aku akan menjamumu. Sebagai jawaban dari kalam atika tadi, kalam sebelumnya. Nah, ini baru dia bisa beramal.
Tidak boleh tiba-tiba kita mengatakan idzan ukrimak. Tidak ada, padahal sebelumnya tidak ada omongan apa-apa. Maka kalau seperti itu dia harus marfu, idzan ukrimuk, karena dia bukan jawaban dari kalam sebelumnya. Syarat yang kedua adalah antakuna sodrol kalam, di mana idzannya ini harus terletak di awal kalimat jawab. Misalnya seseorang berkata, atika, aku akan mengunjungimu. Kemudian kita menjawab, in ta'tini idzan ukrimka, jika kamu mengunjungiku maka aku akan menjamumu. Nah, dalam hal ini idzannya tidak diletakkan di awal kalimat jawab. Maka tidak boleh kita mengatakan idzan, ya, in ta'tini idzan ukrimak, tapi dia harus majzum, in ta'tini idzan ukrimka. Kenapa? Karena dia majzum karena adanya in. Ya, innya ini adalah dia menjazmkan dua fiil. Atau misalnya kita tambahkan lafaz ana, ya, atika ana idzan ukrimuk. Ya, kita tambahkan ana sebelum idzan, maka tidak boleh kita katakan ana idzan ukrimak, harus marfu. Kenapa? Karena ia adalah khobar dari ana, dan khobar itu dia berhak untuk marfu. Ana idzan ukrimuk. Nah, intinya, ya, idzan ini dia harus di awal kalimat agar fiilnya ini mansub oleh idzan dan tidak dipengaruhi oleh lafaz-lafaz sebelumnya. Ya, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwasanya waktunya ini harus mendatang. Tadi sudah disampaikan bahwasanya idzan ini kalau dia ingin beramal, ya, menasobkan, maka waktu fiilnya ini harus mustaqbal. Adapun jika waktunya itu sekarang, maka fiilnya ini harus marfu. Misalnya, akramtani amsi idzan ukrimuk. Kemarin kamu menjamuku, kalau begitu sekarang aku menjamumu. Karena waktunya adalah sekarang, pada waktu ini, maka dia harus marfu, idzan ukrimuk. Tidak boleh kita katakan idzan ukrimak. Ya, jika memang waktunya yang dikehendaki adalah waktu sekarang. Hal ini untuk membedakan dari waktu mendatang. Kalau waktunya mendatang, maka kita mansubkan, ya, idzan ukrimak. Nah, ini perbedaannya. Nah, inilah keempat huruf yang bisa menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Ya, menurut ulama Basrah dan juga tentu menurut ulama Kufah, ya. Adapun menurut ulama Basrah, artinya memang keempat huruf ini menurut jumhur ulama, ya, seluruh ulama sepakat bahwa empat huruf ini bisa menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya, tidak ada khilaf dalam hal ini. Kecuali tadi Al-Khalil, ya, Al-Khalil berbeda mengenai kai. Selain daripada empat ini, menurut ulama Basrah, maka ia menasobkan dengan bantuan an mudmarah, dengan adanya an yang dihilangkan. Jadi selain daripada empat ini tidak bisa dia menasobkan sendirinya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Suyuti di kitabnya An-Nuqayah, wa yansibuhu lan wa idzan wa kay zahiratan wa an kadza. Ya, yang menasobkan fi'il mudhari itu secara zahir, ya, yang dia ini bisa menasobkan dengan sendirinya, yaitu lan, kemudian idzan, kai, dan begitu juga an. Hanya ada empat. Mengapa mereka hanya membatasi empat huruf saja, sedangkan yang lainnya tidak bisa menasobkan dengan sendirinya? Jawabannya karena keempat huruf ini hanya beramal kepada fi'il saja, kecuali kai tadi, ya, kata Al-Imam Sibawayh, ya, alasannya berbeda, bukan karena kai ini hanya bisa beramal kepada fi'il saja, dia juga bisa beramal kepada isim. Tapi mengapa dia bisa menasobkan fi'il secara langsung? Karena kai, ya, kalau dia didahului oleh huruf jar, yaitu lam, likai, maka tidak mungkin ia adalah huruf jar, ya. Jadi ini bertentangan antara dua kaidah. Ya, sebetulnya dilema si bawah ini. Kai ini dia bisa beramal kepada huruf jar, maka menurut kaidah harusnya dia tidak bisa beramal kepada fi'il mudhari.
Akan tetapi dia berbenturan dengan kaidah lain, di mana menurut Al-Imam Sibawayh tidak boleh ada dua huruf jar berturut-turut. Ya, maka dia lebih memberatkan kaidah yang kedua ini, yaitu tidak boleh ada dua huruf jar ya yang bersandingan, yaitu likai, lamnya ini huruf jar, maka kai tidak boleh huruf jar. Maka dari itu ialah yang menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Selain dari keempat huruf ini, maka ia dia bisa beramal kepada isim. Selain daripada empat huruf ini, dia bisa beramal kepada isim. Karena ia bisa beramal kepada isim, maka tidak mungkin ia beramal kepada fi'il mudhari. Ya, karena ia adalah huruf mukhtas. Ya, huruf yang beramal itu adalah huruf yang mukhtas, yang khusus, hanya bisa beramal pada satu jenis kata saja. Misalnya nanti di sini disebutkan ada lamut ta'lil, kemudian ada lamul juhud, ya, dia bisa beramal kepada isim, bisa menjarkan isim. Maka dari itu tidak mungkin ia bisa menasabkan fi'il, ya, menurut Basriun. Begitu juga dengan hatta, ya huruf jar, ya, tidak mungkin dia bisa menasabkan fi'il mudhari. Sedangkan fa'us sababiyah, nanti disebutkan ada fa'us sababiyah, maka ia adalah huruf atof. Dia bisa bertemu dengan fi'il, dia bisa juga bertemu dengan isim, maka ia huruf yang ghairu mukhtas, yang tidak bisa beramal. Nah, inilah alasan mengapa nawasib menurut Basriyun hanya ada 4, yaitu an, lan, kai, dan idan. Lainnya tidak. Adapun menurut ulama Kufah, maka kebalikannya, seluruh nawasib bisa menasabkan fi'il dengan sendirinya, tidak terbatas hanya 4 huruf itu saja. Dan ini pula yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya, di mana pernah Al-Imam Al-Kisai ditanya oleh Yunus bin Habib. Ya, beliau ditanya, lima sarat hatta tansibul af'alal mustaqbilah. Ya, mengapa hatta bisa menasabkan fi'il mustaqbil, yaitu fi'il mudhari? Ya, lima sarat hatta tansibul af'alal mustaqbilah. Maka apa jawaban Al-Imam Al-Kisai? Hakadha khuliqat. Ya, memang demikianlah ia diciptakan. Ya, artinya karena memang itulah fungsi hatta, bukan karena adanya di sana an mudmarah, tapi hatta itu sendiri yang memang menasabkan fi'il mudhari. Ya, baik, kita baca saja huruf-huruf lainnya yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya, yaitu lamut ta'lil. Lamut ta'lil atau ia adalah lam yang bermakna kai. Ya, lam yang bermakna kai, menunjukkan tujuan. Misalnya i'malu li ta'ishu su'adaa. Ya, beramalah kalian agar hidup bahagia. Ya. Kita lihat di sini ta'ishu dia fi'lun mudhari' mansubun bi hadfin nun. Ya, kemudian ada juga lamul juhud. Lamul juhud nama lainnya adalah lamul inkar. Ya, lam yang fungsinya adalah untuk mengingkari, lamul inkar. Contohnya ya, wa tusbaku bil fi'li kanal manfi. Di mana sebelumnya ini ada didahului fi'ilnya oleh manfi, oleh huruf nafi. Contohnya lam akun li al huwa wal amru jiddun. Lam akun li al huwa wal amru jiddun. Aku tidak akan main-main. Lahun, ya, lahun itu main-main, bercanda. Aku tidak akan bercanda wal amru jiddun, dalam perkara yang serius, dalam perkara yang serius. Maka al huwa ini fi'lun mudhari' mansubun bil fathah. Kemudian berikutnya ada fa'us sababiyah. Wa hiya tufidu an ma qablaha ya, wa hiya tufidu anna ma qablaha sabun wa hiya tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Maksudnya ia menunjukkan kalimat sebelumnya ini adalah sebab dari kalimat setelahnya.
Dan ada syarat di sini, wa takunu masbuqatan binafyin aw talab. Bahwasanya ia harus didahului oleh kalimat nafi atau talab. Ya, dan yang termasuk talab wa talab yushmilul amra wan nahya wal istifham. Termasuk ke dalam talab ini adalah perintah, kemudian larangan dan juga pertanyaan. Contohnya kunu yadan wahidatan fatafuzu. Bersatulah kalian maka kalian akan menang. Ya, tafuzu ini mansubun bihadfin nun. Kemudian yang terakhir ada hatta. Hatta ini lil ghayah aw ta'lil, untuk menunjukkan tujuan. Contohnya jahid hatta tasila ila ma tasbu ilaih. Ya, berjuanglah sampai kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Tasila dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Baik, terakhir ada beberapa catatan tambahan yang diberikan oleh, ada 2 catatan tambahan yang diberikan oleh penulis. Yang pertama, qad tudghamu an bilan nafiyah wa yastamiru amaluha ka harfi nasbin. Ya, terkadang an ini diidghamkan kepada la nafiyah menjadi alla, ya, tanpa ditulis nunnya karena dia diidghamkan. Dan amalannya ini tetap berlaku, artinya dia tetap menasobkan meskipun dihalangi oleh la nafiyah. Misalnya, mithlu talabtu minhu alla yughadira hadzal makan. Aku memintanya untuk tidak meninggalkan tempat ini. Allah, ya, ini dirinci. Allah ini adalah an harfun masdariyun wa nasbin, ya. Harfun masdari wa nasbin. Wala harfun nafyin. Ya, ini jadi an, Allah ini terdiri dari an dan la. Yughadira fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal masdarul muawwalu min alla wal fi'li wal fa'ili maf'ulun bihi lil fi'li talaba. Ya, maka alla yughadira ini dia ditakwil sebagai apa? Masdar. Ya, talabtu minhul mughadarah atau talabtu minhu al-mughadarah. Ya, betul, mughadarah, ya, itu dia masdar muawwal. Kemudian poin yang kedua, idza kana al-fi'lul mudhari'u mu'tallul akhir bil alifi aw bil ya'i bil wawi aw bil ya'i fa innahu yunsabu, ya. Jika fi'ilnya ini fi'il mudhari, ini sudah dibahas sebetulnya di awal, dan ia mu'tal akhir, diakhiri dengan alif atau wawu atau ya, maka dia mansub dengan ciri yang pertama bi fathatin muqaddarah. Idza kana akhiruhu alifan, jika ia diakhiri dengan alif, maka dia mansub dengan fathah muqaddarah. Contohnya la yarda, ya, dia tidak ridho. La yatabara, ya, ia tidak berlomba atau bersaing. Kemudian bisa juga ditandai dengan bi fathatin zahira idza kana akhiruhu wawan, jika dia diakhiri dengan waw. Contohnya la yashkuwa, dia tidak mengadu. La ya'luwa, dia tidak mengatasi. Juga dengan fathah zahira idza kana akhiruhu ya'an, kalau dia diakhiri dengan huruf ya. Contohnya la yarmiya, dia tidak melempar. La yabniya, dia tidak mendirikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Selesai sudah mengenai bab nasbul fi'lil mudhari. Insyaallah nanti di kajian berikutnya adalah mengenai jazmul fi'lil mudhari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.